Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman. Kita datangkan dulu kali ini, beliau adalah Kepala Badan Kesbangpol, yaitu Bapak Indra Darmawan. Selamat siang Pak Indra. Selamat siang. Apa kabar Pak Indra? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat Pak ngurusin ini semua Pak. Pusat daerah pusat. Pastilah. Pasti ya. Harus seperti itu, kalau enggak konfliknya menyebar reporter gitu. Iya. Kenyamanan tidak tercapai. Malah menyebar ya Pak. Iya. Bapak maju sedikit gak apa-apa, Oh, iya. dekat mikrofonnya. Nah, kali ini kita bersama Slemanis barangkali pengen kenal lebih dekat Pak dengan Badan Kesbangpol. Mungkin ada juga yang awam yang tidak mengerti atau kurang paham terkait bagaimana tupoksi dari Badan Kesbangpol sendiri gitu. Kita pengen kenal lebih dekat dan barangkali kalau saat ini kita lihat memang maraknya ini ya Pak ya, Gen Z, teman-teman generasi milenial yang sedikit literasi terkait dengan ilmu politik dan yang lain gitu. Mungkin dari Bapak kita bisa dapat insight-insight baiknya. Kalau dari Bapak gimana menurut Bapak perkembangan saat ini Pak Eman? Ya, memang cukup dinamis ya dan cukup kompleks sebenarnya kalau perkembangan saat ini, terutama kaitannya dengan online system gitu ya. Jadi informasi-informasi di dunia maya itu memang sangat dinamis sekali dan itu memang mempengaruhi banyak hal. Betul. Jadi hal-hal baru banyak tumbuh dari situ. Kita nggak tahu ini yang true mana, yang false yang mana, yang hoax seperti apa. Ternyata dikira benar, ternyata hoax gitu loh Pak. Betul. Nah itulah sebetulnya juga tadi disampaikan pengen tahu apa kaitannya dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ya. Iya betul. Kalau Badan Kesbangpol itu kan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Oke. Nah sebenarnya kalau misalnya mengundang Badan Kesbangpol itu masuk ke dalam hal yang urusannya serius sebetulnya. Kenapa demikian? Itu karena kita akan membicarakan atau mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan kebertahanan bangsa dan negara. Ya seperti itu. Dan memang kami di dalam ketugasannya itu juga harus mengampu hal-hal yang banyak sebetulnya itu diampu oleh pusat atau kewenangannya pusat. Sebenarnya. Iya sebenarnya begitu ya. Jadi kalau kita di negara kita kan menganut otonomi daerah juga ya. Desentralisasi lah gitu ya dalam pemerintahan Indonesia begitu. Itu tetap ada kewenangan yang dipegang oleh pemerintah pusat. Itu ada 6 ya. Itu ada kaitannya dengan hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan, kemudian agama, kemudian moneter. Apa Pak moneter? Moneter itu kaitannya dengan ya nilai-nilai mata uang segala macam itu. Seperti atau kebijakan-kebijakan ekonomi lah seperti itu tetap dipegang pusat. Kemudian yang satu lagi itu kaitannya dengan hukum. Nah, di dalam urusan-urusan yang 6 itu pasti ada lembaga vertikalnya. Gampangnya seperti itulah. Hubungan luar kaitannya dengan hukum luar negeri ya, politik luar negeri pasti ada. Kalau di daerah itu ada imigrasi, ya itu kan pusat itu vertikal. Kemudian pertahanan keamanan jelas ada Polri, ada TNI, ya kan. Kemudian urusan agama itu jelas ada Kanwil, Kemenak, ya kan. Kemudian kaitannya dengan hukum itu ada Kejaksaan dan Pengadilan. Nah, seperti itu. Mudahnya gampangnya seperti itu. Kami Badan Kesbangpol ini menjembatani urusan antara urusan kewenangan pusat dengan urusan yang sudah diberikan ke daerah. Ya. Kita semacam menjembatani begitulah. Supaya urusan-urusan di daerah itu bisa lancar begitu ya. Ya, terutama kalau kami ini kaitannya dengan urusan yang dekat dengan konflik. Konflik sosial. Ini ya Pak. PR ya Pak? Betul. Nah, yang kami sebut tadi adalah kaitannya dengan kebertahanan bangsa dan negara ini kan sebenarnya di sini. Jadi masalah yang serius ya Pak di sini ya. Jadi kalau di Kabupaten Sleman sebetulnya kalau di pengamatan kami dan kehidupan kami sejak lama di Sleman sih sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi tapi potensinya besar. Potensinya besar. Maksudnya hal ini tuh sensitif gitu ya Pak ya. Hal-hal seperti ini. Jadi ngobrol dengan Kesbangpol nih ya, kita akan ngobrolin hal yang sensitif sebenarnya. Iya nggak Pak? Iya kan? Seperti itulah gitu ya. Kurang lebihnya. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi ya nggak usah disensitif-sensitifin lah. Iyalah ya Pak ya. Ini aja enak saja dalam artian bahwa kaitannya dengan urusan yang tadi ya, urusan yang pusat dipegang pusat itu kan sebetulnya
mempengaruhi justru kepada atau efeknya kalau misalnya tidak dilaksanakan dengan baik, itu urusannya kepada konflik sosial biasanya. Negara ini kita kan ini sebenarnya negara kesepakatan. Semua negara itu pasti kesepakatan, ya kan? Pada saat kesepakatan itu baik mulai dari yang paling dasar Pancasila, kemudian urut sampai ke bawah ke hukum-hukumnya, ya apabila dilanggar kan pasti akan ada konflik. Betul. Itu. Apalagi kalau yang namanya Kabupaten Sleman ini kan suatu wilayah yang sangat terbuka dan dinamis. Ya. Kita ini alhamdulillah kalau masyarakat Sleman ini orangnya sudah cukup terbuka. Warga Sleman itu terbuka. Dalam artian kita sudah terbiasa dengan warga saudara-saudara kita dari manapun di pelosok Indonesia, baik itu yang dari barat, timur, utara, semuanya pernah ke sini dan kita bisa menerima, nggak ada masalah. Iya, betul. Seperti itu. Tetapi memang di dalamnya ada potensi yang cukup tinggi untuk konflik sosial. Nah, perlu diketahui juga yang namanya konflik sosial itu kemudian bukan kemudian setiap ada konflik itu menjadi konflik sosial, tidak. Nah, menurut aturannya itu adalah konflik sosial itu apabila konflik itu sudah mengganggu perekonomian negara, atau perekonomian satu daerah, itu disebut konflik sosial, sudah masuk ke dalam ranah konflik sosial. Tetapi sebelumnya itu konflik-konflik yang terjadi itu pasti kita namakan potensi konflik. Makanya salah satu tugas Kesbangpol Kabupaten Sleman itu adalah menjaga agar potensi konflik ini tidak berkembang dan jangan sampai terjadi. Dan tidak melebar ya Pak ya? Tidak melebar. Nggak melebar saja. Kalau bisa jangan sampai terjadi konflik. Iya. Kalau bisa itu. Ya Pak ya pasti. Iya, karena ini kan kita membahas sentimental publik juga ya Pak ya di hal-hal seperti ini ya, kan. Tapi kalau peran dari Kesbangpol sendiri selama beberapa tahun terakhir bagaimana menurut Bapak? Secara optimal teman-teman mungkin literasi di bidang kesensitivitasan ini menjadi teratasi dengan baik Pak, tidak melebar gitu, atau seperti apa? Ya alhamdulillah kalau dari sisi itu kita boleh memuji diri ya. Boleh dong Pak. Iya. Selama ini potensi-potensi yang ada yang bisa kita anukan lah, kita fasilitasi untuk bisa selesai begitu ya. Walaupun memang yang namanya potensi konflik itu kan tetap dalam api dalam sekam lah begitulah. Ya, itu betul, pasti betul. ada. Oke. Ini Pak Firman juga pengen tahu Pak, bagaimana jadi peran Kesbangpol saat ini menjembatani antara pusat dan juga daerah ketugasannya. Nah, kalau selama ini untuk masuk ke teman-teman yang ranahnya milenial atau Gen Z atau pembenahan pemahaman lah ya Pak, maksud saya ke mereka terkait isu-isu sensitif itu juga termasuk nggak di situ Pak? Sebetulnya termasuk di sana. Tetapi kan dalam kita melaksanakan itu kita tentunya bekerja sama dengan SKPD yang ada di daerah yang kaitannya dengan itu juga kan gitu. Nah, pada ranah yang itu atau dalam posisi yang itu kami itu lebih kepada kaitannya dengan wawasan kebangsaan. Ya, wawasan kebangsaan, pemahaman demokrasi gitu ya. Itu kesana memang. Nah, memang kaitannya dengan Gen Z ini beda dengan zamannya saya dulu itu masih ya. Sebelum reformasi itu yang namanya Pancasila sebagai dasar negara itu kan indoktrinasinya kan hanya satu pintu. Ya kan? Hanya informasi yang masuk hanya harus dari situ saja, satu saja. Betul. Sehingga kita memang seperti punya kacamata kuda untuk itu kan gitu. Tetapi setelah reformasi kita diberikan kesempatan untuk lebih terbuka lagi. Okay. Nah, bagi kami memang kami melihatnya kaum muda ini mereka sebetulnya beruntung, ya beruntung dalam arti apa bahwa mereka sudah bisa mendapatkan informasi lebih banyak daripada kami pada saat itu. Ya. Lebih mudah lagi. Lebih mudah lagi ya. Cuman memang biar bagaimanapun intervensi dari negara luar. Nah, ini kalau sudah ngomong perang dingin ya, perang dingin antar negara pasti ada sampai ke sana juga. Nah itu pasti ada intervensi-intervensi yang kemudian mempengaruhi daripada berita-berita atau informasi-informasi yang mereka dapatkan. Nah, itu harus benar-benar bisa disortir itu. Dalam artian bahwa
biar bagaimanapun kaitannya dengan wawasan kebangsaan ya. Wawasan kebangsaan itu punya dua hal, istilahnya intervensi ya. Bisa intervensi itu dari luar ataupun dari dalam sendiri memang. Karena iya betul-betul tadi. Ya, jadi ada yang dari dalam sendiri juga melakukan usaha upaya untuk kemudian meruntuhkan nilai-nilai bangsa, menentang segala macam. Walaupun kadang ya enggak tujuan targetnya memang tidak harus negara runtuh, enggak, tetapi mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan tetapi tidak sesuai dengan wawasan kebangsaan itu sendiri gitu. Terus kalau pemahaman atau bagaimana dengan kondisi para Gen Z sendiri yang di Kabupaten Sleman nih Pak, terkait kayak seperti ini, isu-isu seperti ini, apakah sebenarnya so far mereka ini karena lebih mudah mendapatkan informasi, teknologi yang sudah terbarukan dan membantu, ini membuat mereka sebenarnya wah it's okay, bagus aja gitu, pemahamannya udah matang, atau seperti apa Pak? Perlu apa lagi pembenahannya untuk teman-teman Gen Z? Menarik ya, jadi kita kan berkaca terhadap keberhasilan daripada pelaksanaan demokrasi itu umumnya dari angka partisipasi politik. Ya. Nah kebetulan juga kita sebelum pilkada kita mengadakan pemilu. Nah di hasil pemilu yang kemarin di Kabupaten Sleman cukup baik sekali. Padahal kan pemilih pemula atau pemilih Gen Z-nya kan gede sekali. Di Indonesia itu kan pemilih pemula atau pemilih dari Gen Z itu kan hampir menguasai ya Pak ya. Betul. Nah itu kita angka partisipasi politiknya di Kabupaten Sleman itu meningkat dari sebelumnya ya, pemilu sebelumnya itu sekitar 92%, sekarang kita sudah naik 95%. Jos kan? Jos sekali. Apa saja yang sudah dilakukan ini memangnya ya? Kalau saya sih artinya bahwa sebetulnya Gen Z kita nih mereka sudah mendapatkan informasi juga gitu kan? Nah tanpa harus sebetulnya Badan Kesbangpol sendiri kalau untuk kaitannya dengan treatment di informasi yang sifatnya online gitu ya, medsos begitu kan kita memang lemah. Terus terang kita belum terbiasa dengan itu walaupun sekarang kita berusaha untuk menaikkan itu ya. Kami kemudian melihat bahwa info yang masuk itu di kalangan Gen Z sudah bisa menyortir. Ya, itu kalau saya itu faktor alam kalau saya sih ya. Ada faktor alamnya. Semua perpindahan zaman atau perkembangan zaman itu kan biar bagaimanapun yang namanya yang hidup di dalamnya itu pasti akan menyesuaikan. Di mana dia ini salah nih. Iya nih bener nih kan gitu kan. Jadi itu sebetulnya kalau saya lebih kepada bawaan daripada Gen Z kita, ternyata mereka juga kembali ke mereka sendiri ya Pak ya. Jadi sebenarnya zaman ini juga membawa perubahan peradaban yang baik sebenarnya ya Pak ya. Tidak melulu jelek ya Pak. Betul, setuju. Iya kan ya. Mungkin beberapa yang kurang baik hanya di beberapa sektor dan faktor yang mungkin juga bisa dapat sebenarnya dibenahi ya. Betul. Pelan-pelan Pak. Setuju. Benar sih, apa-apa sudah dimudahkan sebenarnya ya Pak ya. Iya. Cuma tergantung ini ya nanti bagaimana masyarakat akan menerima kemudahan-kemudahan yang diberikan seperti ini. Tapi tadi disampaikan bersama Pak Indra bahwa memang pemilih milenialnya udah meningkat 90% ya. Itu gede loh keseluruhan Pak. Iya keseluruhan. Dalam arti keseluruhan kan memang kalau dilihat dari strukturnya kan memang yang besar ini kan memang yang Gen Z-nya kan. Iya betul. Jadi kita memang kemudian berpikiran bahwa ini pengaruhnya juga dari Gen Z juga. Iya betul. Mulai paham kaitannya dengan demokrasi kan. Betul sekali. Makanya saya juga melihat tokoh-tokoh politik pun bermunculan ya, yang milenial, yang masih muda begitu loh Pak. Gitu. Jadi mungkin saatnya kita bisa melek bersama-sama ya Pak ya. Betul. Iya. Melek politik bareng-bareng. Nah, kita punya potensi loh anak-anak muda kita itu. Sangat. Indonesia ya Pak. Indonesia. Kita mungkin di Asia Tenggara juga sudah mulai leader kan, anak-anak mudanya. Udah mulai naik-naik ya ke permukaan semua nih Pak. Sangat. Wow. Dan
Harus berani bersaing anak-anak muda. Harus ya Pak ya? Harus. Kompetisi itu di mana-mana ada. Di dunia kalau kita nggak kompetisi ya kita siap-siap aja. Hilang dong Pak. Hilang. Iya betul. Tapi kalau Bapak nih, Bapak sendiri sebagai Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman nih, dilihat dalam kesempatan kali ini, kalau dari milenialnya Sleman udah pada siap-siap tempur nggak sih Pak orangnya? Udah melek politik banget belum? Ya kalau saya ukurannya dari kemarin. Udah pemilu ya kemarin. Pak? 95% loh. Kita 92% aja, KPU pusat udah bingung. Boleh tanya sama KPU-nya Sleman deh. Wah. Jadi keren banget milenialnya Sleman ya Pak ya? Keren. Dan kita memang punya potensi itu. Oke. Tapi jangan kemudian kita ketinggalan. Nah. Gini. Saya tahu potensinya. Gimana, saya kasih tahu ya. Sleman ada wilayah yang terbuka. Oke. Terbuka. Begitu terbuka, dinamikanya sangat tinggi. Oke. Terutama informasi. Kita dari semuanya masuk loh, informasi dari manapun. Kita dekat dengan perguruan tinggi. Ya. Itu kan sangat beda dengan wilayah-wilayah lain. Iya betul. Iya. Nah dari situ pastinya informasi-informasi yang berkembang di Kabupaten Sleman itu juga advance dong. Nggak hanya kaleng-kaleng kan gitu tuh. Yeah. Kita gampang bertemu dengan dosen, bertemu dengan seseorang yang punya kapasitasnya mungkin nasional bahkan internasional. Kita mudah. Siapa deh sekarang tunjukin? Privilege siapa ya? Hampir semua pimpinan yang ada di Indonesia kan semuanya ada yang rumahnya di Kabupaten Sleman juga. Betul juga, tapi masuk akal. Jadi saya juga melihat karena Sleman ini dekat juga dengan beberapa perguruan tinggi kan Pak. Betul. Dimana kalau Bapak bilang advance, apa yang diberikan, yang didengar, apa pendapat dari teman-teman Sleman ini juga nggak kaleng-kaleng. Nggak kaleng-kaleng. Iya nggak Pak? Dan di sini dinamika kompetitifnya jadi lebih beda dengan yang di luar. Iya, bukan bermaksud membandingkan ya Pak. Bukan membandingkan, tetapi kita ini secara kewilayahan kita diuntungkan. Betul. Nah, tinggal tadi saya pesan harus berani bersaing dan berani berkompetisi. Okay. Harus seperti itu. Kalau misalnya sudah berani bersaing dan berkompetisi secara bertanggung jawab ya itu akan naik sendiri, terangkat sendiri pasti. Dan itu yang kita harapkan, begitu sudah terangkat dalam sisi yang positif, itu bangsa dan negara pasti terjamin. Ya, di dalamnya kan pasti ada ya patriotisme, kemudian Pancasila, Undang-Undang Dasar NKRI segala macam sudah clear, ya kan seperti itu. Nah memang dari dinamika yang tinggi itu memang ada beberapa potensi yang cukup tinggi, hal-hal yang kemudian mempengaruhi daripada wawasan kebangsaan. Jangan salah, ya kan? Yang namanya kaitannya dengan apa tadi? Apa Pak? Yang terorisme, ya kan? Kemudian problematik kaitannya dengan narkoba, itu dekat, dekat sekali, ya kan? Dekat dengan kita. Nah itu kita perlu hati-hatilah. Jangan ngambil kesempatan muda Anda ke dalam hal-hal yang seperti itu. Itu saja kalau saya. Dengan kemudahan kita tadi disampaikan privilege secara kewilayahan ya Pak ya, otomatis kita banyak mendapatkan positifnya tadi terkait dengan bagaimana opini, kabar, news yang berkembang, lebih accurate, advance lah ya Pak levelnya. Tapi juga kita juga dekat nih dengan hal itu. Kita harus benar-benar bisa ini ya Pak ya, jaga diri. Apalagi teman-teman milenial yang sekarang berdinamika di daerah ini. Betul loh Pak? Betul, seperti itu. Tapi kalau melihat sepertinya semoga ini teman-teman milenial dan Gen Z juga yang menyaksikan kali ini kayaknya nggak seperti itu sih Pak. Saya yakin nggak. Kalau dari rekan-rekan muda di Kabupaten Sleman saya tidak melihat itu. Tepuk tangan untuk teman-teman milenial Sleman. Wes, gila emang. Semuanya itu cuma intervensi kok. Intervensi itu kalau positif terima, kalau negatif buang aja. Saya ikut-ikut. Pak, kalau melihat yang ini Pak, masyarakat yang golput, gimana menurut Bapak? Kalau Sleman gimana Pak? Sleman gimana? Kasus-kasus itu sudah nggak menjadi target kami nggak tidak melihat itu, dalam artian bahwa itu di Sleman sudah tidak terjadi. Sudah dikit banget ya? Udah hilang ya? Hilang lah, bisa diabaikan kalau. gitu. Iya. Tetapi begini sebetulnya,
demokrasi itu kan ada hak dan kewajiban ya, kaitannya dengan memilih begitu. Cuman kalau dari rasa kebangsaan, rasanya kalau yang golput itu ya memang kemudian menjauhi gitu kan, karena semua itu kan harus yang tampil ke atas itu kan hal-hal yang kaitannya dengan patriotisme cinta tanah air ya kan, betul. Seperti itu. Jadi ya saya menyayangkan aja kalau misalnya ada golput, gitu kan. Betul. Seperti itu. Ada yang mau disampaikan Mbak? Apa saran atau tips apa sih untuk mungkin teman-teman milenial generasi dalam memilih dengan tertib, nanti kita memilih dengan sesuai hati masing-masing, sesuai dengan apa yang dipikirkan mereka, tidak terintervensi dari berbagai pihak. Mungkin ada tips dari Bapak nggak? Ya sebetulnya kalau intervensi itu kan salah satunya informasi kan, informasi masuk kan juga intervensi terhadap pribadi. Nah kalau saya lebih lihat pada informasinya itu sendiri, dilihat apakah itu ada nuansa hoaxnya apa enggak. Ya jadi dalam hal menerima informasi, rekan-rekan muda ini, milenial ini coba ya mungkin validasi ya Pak? Validasinya harus dilakukan lah. Bertanya apa benar seperti ini, membandingkan itu, proses itu harus ada di diri kalian masing-masing begitu ya. Nah satu hal yang saya pesan kaitannya dengan apapun juga, itu adalah batas negara di media sosial. Batas negara di media sosial gimana tuh Pak? Kalau dulu sebelum ada media sosial kan gampang tuh, batas negara kelihatan di kita tinggal di garis aja tuh di luar negara kita itu batasnya kelihatan kan, gitu kan. Nah kalau kita mempertahankan pasti kita tinggal taruh pasukan di sana beres, ya kan. Tetapi kalau sudah medsos semuanya intervensi masuk. Nah batas negara kita di dalam media sosial Pancasila. Saya nge-lag dikit loh tadi, jeder, mikir dulu, gitu. Coba sekarang ya. Batas negara kita Pancasila. Batas negara kita. Apapun intervensinya, pada saat kita menghadirkan, pada saat kita buka medsos, batas negara kita hadir. Batas negara kita jaga, berarti negara kita akan bertahan lebih lama. Wih, gila. Benar sih tadi Pak. Batas negara kita di sosmed adalah Pancasila tadi. Bapak Indra Darmawan, sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau disampaikan dulu untuk Slemanis, sahabat yang menyaksikan dalam kesempatan kali ini, silahkan. Untuk para kalangan muda di Kabupaten Sleman ya, kami mengharapkan bahwa beranilah berkompetisi, beranilah bersaing dalam hal yang positif, dan jagalah wawasan kebangsaan rekan-rekan muda supaya negara bangsa ini terjaga. Sampai pada masanya nanti kalian yang memegangnya. Terima kasih. Oke, begitu Slemanis untuk episode berikutnya kali ini. Jangan lupa dipilih dengan hati, dipilih dengan oke untuk semua kemajuan dari daerah kita juga, khususnya untuk Sleman. Terima kasih, tetap di podcast Beranda Sleman, Berita dan Pandangan Sleman. Thank you.